mau memanfaatkan MQ digital ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina alamin. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena Allah sudah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh saja dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Hadirin, hidup ini sepenuhnya ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa merasakan maut. Kita sedang antri, dalam antrian dijemput oleh malaikat maut. Kita sudah ditetapkan ajalnya. Hari demi hari semakin dekat. Tidak harus 63 tahun, ada yang 18, 25, sesuai dengan yang Allah tetapkan. Jadi ulang tahun itu sebetulnya peringatan berkurangnya umur, peringatan kalau mau mengingat semakin dekat dengan perpisahan. Dan Allah menguji dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini ujian sepenuhnya. Dicaci, dipuji, tidak punya, sepunya, sakit, sehat, semuanya sama bagi kita, ujian. Sebetulnya dipuji dengan dicaci ya sama saja, ujian. Kita bahagia kalau kita benar di dalam menyikapinya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman, semuanya baik. Jadi jangan heran bagi orang yang makin kuat iman, sama saja puji, caci, ada, tiada, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, untung, rugi, duniawi, sama-sama ujian, sama-sama jadi kebaikan. Diberi nikmat, bersyukur, fakana khairullah, baik. Jadi nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Diberi cobaan, bersabar, fakana khairullah, itu pun baik. Wabasyiris sabirin. Maka biasa saja menghadapi hidup ini, ya. Jangan aneh, jangan panikan, jangan
kekagetan, karena memang hidup ini ujian. Kadang lancar, kadang tidak lancar, kadang sesuai keinginan, kadang tidak sesuai, sama saja. Sama-sama telat jawab juga ujian ya. Ini sedikit mengulas pelajaran yang lalu adik-adik ya. Ini adik-adik kan nanti akan menghadapi ujian hidup. Belum punya jodoh, ujian. Sudah punya jodoh, kenapa lebih keras? Biasa aja ya, itu menunjukkan lebih berat. Belum punya anak, ujian. Sudah punya anak, banyak anak, ujian. Apa bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah? Persamaannya, ini mengulas pelajaran yang lalu. Persamaannya adalah ujian sekolah dan ujian hidup dua-duanya untuk ngangkat derajat, bukan untuk mencelakakan. Apalagi persamaannya sama-sama sudah diukur oleh Allah. Karena Allah Maha Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adik-adik santri SMP ujiannya pelajaran SMP, tidak mungkin pelajaran STAI. Dan justru akan terhina kalau SMA ujian akhirnya pelajaran PAUD. Ini terhina ya. Dan tidak ada wibawa. Lulusan SMA Darut Tauhid dengan ujiannya 1+1. Jadi semua ujian sudah diukur. Guru tahu keadaan muridnya sehingga soalnya juga terukur. Allah Maha tahu keadaan kita. Allah tahu segalanya tentang kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi kalau kita doa sebetulnya bukan memberitahu Allah ya, kita doa adalah ibadah saja, disuruh oleh Allah. Allah tahu intelektual kita, IQ kita, karena Allah yang ciptakan. Allah tahu daya ingat kita, kondisi fisik, finansial, mental, keilmuan kita, tingkat keimanan kita, Allah sudah sangat tahu. Jadi kalaupun nanti diuji oleh Allah, tentu sudah terukur yang sesuai dengan keadaan kita. Jadi jangan cemas. Yang membedakan adalah ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Kalau kerjakan sama-sama namanya nyontek. Lebih jelek lagi kalau ujian itu diserahkan ke guru. Duhai guruku yang baik hati, engkau adalah yang tercerdas di kelas ini. Engkau sangat baik hati. Semua soal-soal ini engkau tahu. Engkau tahu semua soal, engkau tahu semua jawaban. Wahai guru, saya serahkan semua soal ini kepadamu. Jangan biarkan saya mengerjakan satupun juga. Nah, kalau begini ada masalah ya. Baiklah muridku, keluar. Begitulah saja. Kalau dalam hidup sebaliknya, kalau kita ngurus sendiri, nggak ada perintahnya. Perintahnya begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, jalan keluar. Jadi hidup ini bukan kita yang mengerjakan, tapi kita menjadikan ujian apapun membuat kita makin takwa ke Allah, dan Allah lah yang menuntun kita. Lewat siapa saja solusinya, bisa langsung, bisa kepikiran, bisa lewat orang, terserah Allah lah. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah kita itu adalah layak tidak kita ditolong oleh Allah itu. Jadi jangan takut oleh masalah harga tanah naik, gak apa-apa, sama aja kok. Dari dulu juga nggak kebeli ya kan, waktu murah nggak kebeli, gak ada masalah. Saya pengen nikah, gimana ya? Ya minta ke semua pemilik semua makhluk, tapi calon mertua saya tidak setuju. Ya nggak apa-apa ya, yang penting Allah setuju pasti jodoh, Allah nggak setuju nggak akan jodoh.
Bisa nggak saya masuk perguruan tinggi? Terserah. Allah paling tahu bakat adik-adik, karakternya. Apa yang paling baik kan Allah yang menciptakan. Tinggal dekati Allah. Allah mudah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak. Masuk ke sana masuk, ya, jodoh, sembuh, lunas hutang, apa aja yang Allah mau kejadian. Dan mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Makanya disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi nanti pertolongan Allah itu tidak harus kepikir semua oleh kita. Tidak harus terjangkau semua oleh ilmu dan pengetahuan kita. Allah sudah janji. Jadi tenang sajalah walaupun mustahil menurut kita, ya. Ini enggak mungkin nih menurut kita yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Bagi Allah semuanya mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan dalam hidup? Yang harus kita lakukan adalah jadi orang yang disukai Allah. Itu aja kuncinya. Dan memang kita diciptakan untuk itu. Jadi goal kita adalah jadi ahli takwa. Udah. Kalau innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Yang saya pahami dari ilmu yang didapatkan, bukan merubah kerja keras pasti banyak uang, bukan, tapi mengubah dirinya jadi takwa atau tidak gitu. Kalau kita makin takwa, udah urusan makin dibereskan oleh Allah. Halo, jelas tidak? Jadi urusan kita yang asli itu ya dengan Allah saja. Kalau kita bergaul dengan orang, kita ikhtiar, kita kenalan, kita silaturahim, ya dalam rangka disukai Allah. Kita dagang bukan masalah rezeki, tapi dagang masalah disukai Allah atau tidak. Adik-adik belajar. Saya ini enggak sekolah formal, mungkin enggak. Kalau Allah memudahkan, mudah. Ada yang lewat yang paket itu, paket C, paket ini paket itu kebayangnya kotak terus sih ya. Ini nih efek online. Berapa banyak di sini yang tidak SMP, tidak SMA formal, tapi sekarang bisa kuliah selesai dengan baik? Ya mudah sajalah ya. Pendek kata, goal kita sekarang menghadapi hidup ingin lancar, beres, kuncinya ditolong Allah. Jadi apa yang kita lakukan, sederhanakan. Bagaimana caranya kita jadi orang yang disukai Allah? That's all. Tahu that's all? Yang tadi ya. Udah gitu aja hidup, enggak usah ribet. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita. Allah yang punya segala-galanya. Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah yang menguasai segala takdir. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita tanpa izinnya. Tidak bisa kita ditimpa musibah tanpa izinnya. Allah yang menguasai langit, bumi berikut segala isinya. Dan kita tidak ada daya, tidak ada upaya kalau Allah tidak nolong. Tidak bisa apa-apa. Orang juga tidak bisa apa-apa. Mau menghibah ke siapapun, mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, tetap satu-satunya penolong kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, pertanyaannya gimana supaya kita jadi orang yang ditolong Allah? Yang ditolong Allah itu namanya ahli takwa.
Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang takwa tuh yang bagaimana? Nah, ini kita coba dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya. Silakan Ustaz. Dari kalau kita sampai wabil akhirat aja ya. Silakan kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ke 4. Surat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah ya, ini surat kedua sudah Fatihah. Kalau kita ingin tahu orang yang bertakwa, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini dulu, yaitu orang takwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang tidak terserap oleh indera kita. Kita coba apa saja nih yang gaib itu ya. Intinya yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Kita tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, tidak bisa meraba, tapi wajib diyakininya. Apa yang orang takwa itu, apa yang paling penting adalah kita tahu Allah Maha Gaib. Jadi kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mendengar langsung, tidak bisa meraba, tapi hati ini harus yakin ada Allah. Ini berulang-ulang ya adik-adik santri, coba lihat ini. Apakah mungkin komputer ini tiba-tiba jadi aja begini? Mungkin tidak. Kalau mengatakan ini komputer jadi sendiri, pasti disangka orang gila, benar? Pasti ada yang buat. Ini meja dengan taplaknya, tiba-tiba terwujud, begitu ada merajut sendiri, jadi sendiri, mungkin? Tidak. Atau masjid ini, tiba-tiba batu ngumpul, bata, wah, aduh kacanya jadi. Gak mungkin. Orang normal gak mungkin melihat ini jadi sendiri, betul? Apalagi yang ini, yang itu dan ini dicampur, kita gak mungkin jadi sendiri. Ada yang bikin ini. Langit, bulan, pohon, berbagai binatang, berbagai jenis semua yang ada ini, gak ada yang jadi sendiri. Hanya orang yang gak beriman saja. Sebetulnya terlalu jelas. Ini gimana tangan ini kok ada? Nah, ini awalnya. Tapi banyak orang tidak menyadari, tidak mengakui.
Jadi awalnya adalah ada Allah, Dia yang menciptakan segala-galanya termasuk kita. Jadi ketika kita bercermin, kamu ciptaan Allah ya, nggak usah ngomong gitu, nanti disangka error ya. Hati aja, ini wajah ciptaan Allah. Semuanya, janggut ciptaan Allah, gigi, semuanya ini. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Awalnya orang takwa begitu. Jadi kalau lihat AA sekarang, AA game ciptaan Allah. Bisa dengar kan? Pendengaran ciptaan Allah. Kita semua ciptaan Allah, kita semua milik Allah, kita semua digenggam oleh Allah, diurus oleh Allah. Bukan hanya kita, segalanya. Kalau sudah masuk ke tingkatan yakin, diciptakan Allah lengkap dengan rezekinya. Kan nikmat pertama adalah penciptaan, nikmat selanjutnya adalah pengurusan. Diurus kita ini oleh Allah. Gimana kita bisa mengurus diri? Enggak, dikit aja. Mandi juga jarang, gosok gigi juga enggak beres, betul tidak? Ini diurus setiap saat demi Allah. Makin yakin seperti itu, sebetulnya makin enteng hidup ini. Misal ya, kalau orang sudah yakin nih, kalau imannya udah kuat, bertemu musuh dalam peperangan di jalan Allah, itu musuh pasti semua ciptaan Allah. Enggak mungkin ada yang menciptakan dirinya sendiri. Seperti istri Will misalkan ya, itu semua ciptaan Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya dihidupkan oleh Allah. Dikasih makan oleh Allah. Dikasih otak oleh Allah. Tidak ada satupun. Nah ini, beriman kepada Allah tuh harus bisa sampai terus ke sana. Jadi bukan cuman kita ciptaan Allah, semuanya. Termasuk maling, copet, koruptor. Hanya mereka kasihan, bagian apes, bagian jadi penjahatnya. Kita bersyukur, bagian yang beriman. Kalau tidak dikasih hidayah, nauzubillah, kita bisa kafirin ini. Makanya jaga nikmat ini. Halo, apa kita kumpul di sini karena kehebatan kita? Enggak. Karena Allah saja yang maha baik, menolong, kasih hidayah Islam, dikala sebagian besar tidak mengenal. Makanya kalau lihat orang yang non Islam itu, jangan pakai emosi ya, karena kasihan mereka tuh. Ya, harusnya kita juga ingin mereka dapat hidayah. Rasulullah SAW kan berjuang agar sebanyak mungkin orang dapat hidayah. Sampai ketika ada Yahudi yang meninggal, Rasulullah kan berdiri tuh ketika ditanya itu Yahudi. Lalu beliau kurang lebih, saya akuratnya kurang hafal, tapi seorang lagi gitu, nggak selamat. Jadi Rasulullah itu berjuang supaya orang itu dapat hidayah. Dulu kan Islamnya cuma Rasulullah sendiri, betul tidak? Bayangkan kalau Rasulullah sebel kepada yang belum Islam, nggak ada yang Islam, musyrikin kebanyakan waktu itu. Tapi ya begitu. Jadi mereka juga ciptaan Allah. Hanya mereka ya, istri Will dan orang-orang yang berbuat tidak baik itu bagian tidak baik. Maka kalau lihat babi ya, babi itu sebetulnya nggak pesen jadi babi. Sama seperti kita. Coba kita dengan kambing sama atau tidak? Sama atau tidak Ustaz? Masa sama kita dengan kambing? Ayo Ustaz yang betul. Kita dengan kambing sama atau tidak? Ustaz jawab. Diam Bu. Saya nanyain. Sama. Pokoknya saya mau ngejawab yang berbeda dengan jawaban beliau. Kata Ustaz, kita dengan kambing beda, sama-sama ciptaan Allah. Nah, jadi kita dengan kambing sama atau tidak? Beda.
Kambing itu hewan. Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama tidak pesen. Kambing tidak pesen jadi kambing, kita tidak pesen jadi orang. Kalau kita jadi kambing, ini udah mulai nih kita dikasih makan nih. Agak banyak ya kan? Apalagi bulan-bulan menjelang haji itu, udah itu paling pulen kita makan enak. Lalu nanti antri dipijit-pijit ya. Dikasih kalung biasanya. Dinomerin. Tapi udah dasar kambing, tenang we, makan we enak, padahal dia nomor 2. Kita sama dengan kambing itu, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak mirip dan sama-sama berjanggut gitu. Kenapa lihat saya jadi kayak lihat kambing? Ha? Jadi kita menjaga jarak dengan babi karena perintah Allah. Bukan penuh kedendaman, kebencian, tiap lihat babi pengen ngebabuk aja. Kasihan babi itu kerjanya bertasbih hadirin. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah begitulah kita yakin kepada yang gaib. Jadi kita yakin Allah ini melihat kita, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakin wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu. Wah, bersamamu gimana? Laisa kamislihi syai'un. Jadi bersamanya itu bukan kayak kita bersama gini. Ilmu Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah. Kita enggak usah membayangkan Allah hadir di sini kayak hadirnya. Ini tidak usah berlelah-lelah begitu. Tapi yang pasti we are. Saya mau ngomong kita tidak pernah sendiri, gimana bahasa Inggrisnya? We are never alone. Jadi tidak pernah ada sendiri, enggak ada. Selalu Allah melihat. Wa huwa ma'akum, dia bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kita kerjakan. Tidak pernah sendiri. Never alone. Jadi lagu yang itu kurang bagus tuh. Sendiri aku sendiri lagi, ini kurang iman ya. Harusnya Allah. Makanya nggak usah nyanyi lah, mending wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu. Atau tambah ya, tadi Al-Hadid ayat 4. Sekarang innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi kita nggak bisa sembunyi. Nah ini iman. Makanya orang yang iman kepada yang gaib itu akhlaknya akan menjadi baik. Karena dia yakin Allah melihat, menyaksikan, mendengarkan. Kenapa orang yang beriman bisa diukur dari kata-katanya? Karena yakin Allah mendengarkan apapun yang kita ucapkan seperti sekarang. Dan ini dicatat oleh malaikat. Ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang tidak dicatat oleh malaikat pencatat, penjaga. Jadi benar-benar tidak pernah sendirian. Bisa dibayangkan ya, orang yang begini kira-kira korupsi tidak? Berzinah tidak? Berbohong tidak? Licik tidak? Gak bisa. Makanya ingin tahu orang yang bertakwa bukan dilihat dari sorbannya, dari akhlaknya. Iman kepada yang gaib merubah banyak hal. 6.30 Pak Miftah Farid sudah bersama kita. Udah tersambung Pak. Beliau ada? Udah ada. Pak Miftah, hatur nuhun, terima kasih sudah selalu setia mendampingi berbagi ilmu. Semoga Allah berikan kesehatan lahir wal batin, istiqomah, dan diterima semua perjuangannya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Miftah. Ini bingung kok tiba-tiba ada Pak Miftah. Pak Kiai Haji Profesor Miftah Farid itu adalah guru kami dan setiap hari Kamis mengajar di MQFM. Jadi sekarang
MQFM dan radio streaming mengikuti tausiah beliau. Karena peralatannya dibagi dua, maka sisanya dengan saya lewat ya ini YouTube, IKOK dan berbagai media lainnya ya. Apa saja sih yang gaib yang harus kita yakini? Jelas Allah. Tadi baru sebagian sangat kecil ya. Kemudian malaikat. Kita pun harus percaya ini ada malaikat di sekitar kita ini. Ini di ruangan ini ada siapa saja coba? Pasti Allah ada, Maha melihat, Maha mendengar. Ada malaikat juga. Ada siapa lagi? Siapa Bu? Ada jin, ada tidak? Ada yang biru, ada yang hitam tergantung ya. Ada blue jin, astagfirullahaladzim sia-sia nih. Jin ada, mungkin jin Islam ada di sini. Enggak usah capek-capek pengen tahu ya. Enggak usah juga, coba ibu berdiri dulu, ngangkat enggak boleh begitu ya. Ada, dan biar saja, enggak ada masalah ya. Itu bukan bagian yang harus banyak kita pikirkan. Tapi bagaimana kalau saya lagi ngimamin, dia di belakang ngejawab amin, ya sudah, ya nggak apa-apa. Ada kan yang di kamar mandi katanya ya, ini gosip, kecuplak, gimana? Kalau di kamar mandi ada yang mainin air, atau sederhana, gosek sekalian gitu ya, jadi bersih dia. Dan cuma main air, enggak, saya juga enggak tahu yang gini-gini. Cuman kita harus percaya Allah menciptakan jin, malaikat. Di sini ada enggak? Ada, ini jelas yang mencatat, yang khusus memohon turun rahmat, ada yang mendoakan supaya kita dapat ampunan. Tapi kita juga enggak usah memaksakan diri seperti apa, udahlah, cukup apa yang diberitahukan terima ya. Kita mau fokus aja jadi ahli takwa. Kita yakin. Apalagi yang gaib, kitab-kitab Allah. Kita harus percaya itu. Ada kitab Zabur, apa aja? Taurat, Injil. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita percaya Allah sudah menurunkan ini. Apalagi jin, malaikat. Jin ada yang Islam, ada yang non-Islam. Kita harus percaya ada iblis, walaupun kita tidak lihat dan tidak minat lihat ya. Oh, juga jangan bergurau dengan yang gaib. Misalkan ngobrolkan tentang malaikat dijadikan bahan candaan, jangan, tidak boleh ya. Kemudian apalagi yang gaib? Ruh gaib. Kita tidak tahu ruh bagaimana, tapi Allah menciptakan ruh. Apalagi yang gaib? Takdir, kiamat, gaib. Kita tidak lihat, belum sorga dan neraka, gaib. Makanya makin kuat iman, wabil akhirati hum yukin. Makin yakin tentang sorga dan neraka, berubah hidup ini. Makin yakin tentang ngerinya azab neraka, berubah akhlak seseorang. Makin yakin tentang akhirat, tentang sorga, tentang jaminan Allah, tentang perjumpaan dengan Allah, udah enteng dunia ini, udah enteng. Mati juga udah gak ada masalah. Kita sakit hati kan urusan dunia semua, betul tidak? Dihina, sakit hati saya, itu urusan dunia. Kalau udah inget akhirat, gugur dosa, dihina, udah nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi dendam. Kenapa dendam? Orang nyakitin kita, gugur dosa kita. Ruginya apa? Kalau kita sabar, kita udah benar disakitin, nggak ada masalah ya. Yang bahaya itu kita menyakiti orang. Para sahabat disakitin, Rasulullah SAW juga disakiti, ditipu. Ini juga jadi pahala akhirat kalau kita sikapi dengan benar. Jadi kalau orang udah ingat akhirat, maka urusan dunia jadi ringan, betulan. Karena semua urusan dunia yang dianggap pedih, menyakitkan, sebetulnya di akhirat itu luar biasa balasannya. Mungkin pernah mendengar
harusnya suatu saat membawakan hadis ini tentang orang yang surganya tinggi sekali. Tahu? Yang di dunia ini justru pahit. Sehingga orang-orang itu melihat ketika di akhirat, tahu hebatnya begini, lebih baik saya di dunia tadi diiris-iris. Maksudnya betapa kepahitan dunia itu bisa berbuah manis yang luar biasa di akhirat. Nah, kalau orang meyakini ini akhirat yang gaib, nikmat yang besar, dia akan sangat sabar di dunia ini. Sebentar saja kok di dunia ini, enggak lama ya. Plus yaumal hisab, kita kan enggak tahu hisab di akhirat nanti. Kalau kita udah tahu yaumal hisab dan yakin, udah beda kita lihat dunia ini. Kita enggak akan ngoyo dengan yang akan menjadi bencana buat kita di akhirat. Dan kita enggak akan iri sama rezeki orang. Itu rumahnya keren bagai istana. Di akhirat kan dihisab itu istana. Halo? Kenapa pada nggak yakin gini? Ngomongin istana mah nggak kebayang. Ya udah, sepatulah yang kebayang. Kalau saya sepeda mungkin dihisab nanti. Aduh, tapi tidak sayang atuh. Mudah-mudahan nanti sebelum meninggal, dicatat dulu warisannya sehingga di akhirat nanti nggak dihisab. Banyak kita pengen sesuatu, padahal sesuatu ini kerennya di dunia, tapi di akhirat ngejongkeng kita. Bukan tidak boleh punya ya hadirin, tapi kita harus sangat siap berhitung dengan akhirat nanti. Tadi pagi hampir saja membuat tayangan ringkas untuk para pejabat yang baru diangkat. Yang 3 itu, 1, ingat para pejabat, jabatan itu pasti berakhir. Yang kedua, ingat para pejabat, selain jabatannya pasti berakhir, juga hidupnya pasti berakhir. Dan yang ketiga, ingat para pejabat, bukan hanya hidupnya yang berakhir, tapi bakal dituntut semua yang dilakukan ini di akhirat nanti. Gitu. Wah, kalau gitu nanti nggak ada yang mau jadi pejabat, tetap aja ada yang, karena nggak pernah semuanya orang memahami bahayanya dan tetap akan ada ujiannya. Kalau tidak ada pejabat juga tidak bisa ya, semuanya ujian. Rasulullah juga pejabat, Amirul Mukminin juga pejabat, tapi pejabat yang adil. Demikian. Apalagi yang gaib deh ya? Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Para nabi yang lalu gaib, kita tidak kenalan. Itu juga betul-betul hanya bisa diimani. Karena Rasul sudah tidak ada. Para nabi dan tidak semua nabi dikenal, tapi ada nabi-nabi zaman dahulu dan kita harus beriman kepada. Kiamat kita harus beriman. Takdir, qada dan qadar kita harus beriman. Alam barzah, ini dia ya yang harus kita ingat. Jadi pas meninggal itu bukan akhir, tapi awal kita, akhir dari amal, tapi awal kita mempertanggungjawabkan. Udah susah lagi kita beramal, udah nggak ada lagi sholat, tidak ada tahajud, tidak ada sedekah. Aduh, ini bulan ini 63 tahun nih, doakan ya. Asal ada beda tuh tiap angka 63 tewel begitu ada. Ada kemarin ceramah di Al-Hakim, ibu-ibu usia, ada ibu-ibu pasang kamera terus begini, tapi lampunya nyala terus. Di hati kecil teh, ini ibu mungkin tidak tahu lampunya bikin silau. Atau agak gaptek juga udah tahu ini nyala, tapi gimana matiinnya gitu. Saya sudah disampaikan, Bu maaf. Akhirnya beliau bagian bertanya. Ternyata usianya 38.
dibalikin 83. Saya 38, oh 83. Saya ke pengajian senang. Saya ini naik bis, rumah saya dari Bekasi. Sama siapa Bu? Sendiri. Masya Allah. Jadi beliau itu pecinta majelis ilmu. Sendirian. Ibu-ibu sudah usia 83 tahun. Masya Allah. Berangkat sendiri. Itu sampai ke lantai berapa di Al-Hakim itu ya. Duduk paling depan. Apa artinya? Duluan datangnya, ya kan? Berarti beliau acara jam 9 mungkin jam 7 sudah di sana. Lalu beliau berkata, "Ibu usia 83 tapi sehat." Saya 63. Aduh, lihat ibu, wah ya saya jadi muda nih kan. Oh alhamdulillah. Suami gimana? Suami saya sudah meninggal usia 63. Langsung tongel, ingat lagi 63. Barusan aja mau panjang umur. Usia suami saya 63 meninggal. Apa yang terjadi sesudah ngobrol begitu ya? Langsung ada masuk ke IG ini tulisan katanya, "Ibu itu mau umroh tidak?" "Ibu mau umroh, iya sedang nabung." Ada yang mengatakan, "Udah saya yang bayarkan umrohnya." Tanpa harus tahu siapa yang membayarkannya. Masya Allah. Insya Allah Februari itu ibu berangkat umroh. Mudah bagi Allah. Tidak terbayangkan. Beliau nabung sedikit-sedikit. Tapi Allah lihat. Beliau naik bus, ya belum tentu kebagian duduk. Beliau jalan, masuk naik ke lantai atas, nyari tempat terbaik. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah. Tidak ada satupun yang tidak dicatat Allah. Tidak ada satupun yang disia-siakan oleh Allah. Masya Allah. Ini Allah ngelihat kita tidak nih? Mendengarkan kita tidak nih? Allah tahu lirikan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu lirikan mata, khianat mata, jinah mata, dan apa yang disembunyikan di hati. Bagaimana orang takwa? Awalnya dari yakin. Jadi kalau sudah yakinnya bagus, amalan kecil juga ikhlas. Karena puas, Allah yang lihat. Wa kafa billahi syahida. Teng, silahkan. Begitu aja dulu. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Silahkan. Termasuk Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj itu juga bagian dari yang harus kita yakini ya. Lu alam barzah. Sekarang jadi ingat terus nih di alam barzah. Lu nanti teman saya dikubur siapa? Ini yang muda-muda jangan tenang-tenang aja. Berapa umur? 38. Ada yang meninggal 39 loh. Jangan merasa tenang. Dan nggak harus 63 ya. Ada berapa? Kelihatannya masih muda. 18. Ada yang 18 2 bulan deh. Oh iya, adik saya meninggal usia 25 ya. Terserah Allah. Kalau meninggal tuh nggak usah serem ya. Gak apa-apa, kita pasti pulang semuanya. Yang penting siap-siap aja terus. Siap-siap terus. Gimana supaya husnul khotimah? Katanya gampang husnul khotimah tuh. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Karena kita tidak tahu kapan akhirnya, maka udah aja setiap waktu jadi orang baik. Mikir baik, bicara baik, nulis baik, berbuat baik, terutama berhati baik, berprasangka baik, baik. Nanti kita nyaman dengan baik itu. Baik, silakan pertanyaan. Jangan mempersulit orang lain ya, syaratnya itu. Kalau yang susah-susah nanti nanyanya sama Ustadz Adi Hidayat ya, dan Ustadz Abdul Somad. Ke saya harus yang sederhana.
dan kalau bisa lengkap dengan jawabannya ya. Ini ada komplain sedikit hilang di layar apa? Alhamdulillah. Ya, pertanyaan silakan. Santri tahajudnya pasti semalam suntuk ini ya. Itulah berbaik sangka. Jengkel kalau lihat santri ngantuk tuh. Baru masuk beberapa hari. Baik, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai Hakim. Perkenalkan, nama saya Suciani dari Solo. Ini grup Solo kah? Bukan, beda lagi. Beda. Ya silakan. Mohon izin, ini saya mau bertanya terkait masalah bagaimana bertakwa kita dalam kondisi mendapatkan musibah. Karena musibah yang dihadapi manusia tentu berbeda-beda nih, sehingga orang menanggapi masalah kebertakwaannya ada yang menurun, ada yang kemudian semakin naik dan yang lain sebagainya. Mohon petunjuknya. Hidup ini cuma ada 4 kejadian, Mas. 1, dapat nikmat, itu ujian. 2, dapat musibah, itu ujian. Jawabannya sederhana, kalau diberi nikmat, syakara fakana khairullah, syukur. Banyak orang yang dikasih nikmat enggak syukur, sibuk aja ingin dengan yang belum ada, lupa mensyukuri yang ada. Itu juga menderita, tidak jadi kebaikan. Jadi pemberian segala macam dari Allah ini enggak jadi kebaikan kecuali syukur. Banyak yang menganggap berat ujian musibah, enggak, berat ujian nikmat. Naik pesawat lancar, jarang yang zikir. Kalau umroh tuh ya, ada yang nonton TV, video sepanjang waktu, ada yang pakai headset, lagu, ada yang ngemil, sebagian besar bobo, sebagian kecil ngaji. Tapi ketika ada goncangan, semua zikir. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tolong. Jadi kenyamanan itu lebih berat. Banyak orang jadi soleh gara-gara kepahitan. Karena soleh kepaksa, ya. Seperti jatuh tempo, tagihan, tolong ya Allah, gitulah ya. Jadi Mas, kalau diberikan ujian sabar. Sabar itu apa? Sabar itu mengendalikan diri sehingga pikiran, ucapan, sikap, hati kita cocok dengan yang Allah sukai. Itu sabar. Orang yang tidak sabar itu yang tidak bisa mengendalikan diri, pikirannya kemana-mana, mulutnya ngomel-ngomel, mengeluh, mencela, ngerasuloh, berburuk sangka ke Allah, kelakuannya juga tidak nambah taat, maka dia tidak lulus juga ujiannya. Nah, sabar itu ada di beberapa tempat. Sabar ketika menjauhi maksiat. Jadi kita ada dalam lingkungan sepertinya baik-baik saja menurut nafsu, padahal maksiat itu. Di kantor orang tidak menutup auratnya, ya kita anggap biasa, itu ujian. Mata terus tidak terjaga. Orang teman ngobrolnya hanya ngobrolin dunia aja, dan kita menikmati, nggak ada yang ingat Allah, itu juga ujian. Jadi ini HP ujian nih. Dari sini kemudahan kita untuk lupa ke Allah banyak. Menjauhi maksiat. Yang kedua, sabar ketika taat. Tahajud itu harus sabar. Baca Quran itu harus sabar. Salat itu harus sabar. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dulu baru khusus salatnya. Sedekah juga sabar. Kalau enggak yang kecil-kecil, ya. Jadi jangan anggap taat itu udah langsung sukses, enggak, harus sabar. Coba nanti Ramadan tanya aja ke ibu-ibu pengajian, Bu, ada ibu-ibu pengajian enggak? Lagi enggak ada ya. Nanti Ramadan mau sholat di masjid yang mana? Yang imamnya bacaannya panjang, 1 juz semalam,
atau di masjid yang bacaannya pendek-pendek tapi indah. Nah, pasti nyebutnya tapi indah, padahal istrinya yang pendek itu yang nafsu itu. Yang ketiga, ketika menghadapi musibah, musibah itu sudah diukur. Caranya adalah HHN. Apa artinya santri? Hadapi, hayati, nikmati. Jalanin aja mas, udah diukur semuanya, gak usah ribet-ribet. Tapi banyak istighfar, ya. Fokusnya minta ampun, karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. Daripada capek-capek mikirin musibahnya, mending mikirin dosanya. Tobat, air mata tobat itu rahasianya. Ya. Dipikirin juga pusing sendiri, mending tobat aja. Ini rahasia umum. Saya kalau ditimpa apapun yang nggak enak, yang susah sulit, udah pilihannya satu, tobat. Karena pasti ada dosa kita di sana. Guru saya juga bilang gitu. Ya karena memang diajarin Quran begitu. Kita lebih sibuk mikirin masalahnya, gak bisa. Kalau Allah nggak nolong mah nggak selesai. Tobat. Gitu deh. Pasti ada kebaikan. Sabar aja. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti ganti jadi siang. Dekatnya siang adalah pekatnya malam. Daripada pusing malam-malam mikirin pagi, lebih baik tahajud aja. Nanti paginya ada sendiri kok waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ada waktunya semuanya. Jalanin aja ya. Om juga sama. Terakhir, oh ya, pengumuman insya Allah hari Ahad besok di Istiqlal. Judulnya tentang Al-Wakil, tentang bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Hidup ini indah dan cukup. Kita kan tidak perlu segala ada, yang penting tiap perlu bukan ada, cukup. Ada juga nggak cukup, stres ya kan. Sepatu ada tapi nomor 31, stres, cuman jempolnya aja yang masuk. Punya saya baju banyak tapi kecil-kecil bekas bayi, kan nggak enak pakainya, dipakai 5. Astagfirullah. Hidup ini tidak penting kaya, harta, tidak penting banyak uang, yang penting tiap perlu jawab, perlu buat makan, perlu bagi-bagi makanan, perlu buat bikin rumah makan gratis, tuh kan cukup. Perlu buat bayar sekolah, bayarin orang lain sekolah, perlu buat bikin sekolah, tuh kan cukup lagi. Buat ngontrak, bosan ngontrak, pengen beli rumah, kagok cuman 1, mending 10 buat dipinjemin teman-teman, beli 10 gitu. Mau ke Mekah, mau ngemekahin teman-teman, mau sedekah 5 miliar, 5 triliun, nah gitulah ya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang cukup pasti cukup. Pakai kaya lagi, dasar pengen. Maaf ya. 5 menit lagi, ada lagi Mim? Cek. Izin A dari TikTok. Assalamualaikum A, izin bertanya, saya Ridwan dari Cililin. Gimana cara agar tidak menyesali kehidupan A? Apa? Gimana cara agar tidak menyesali kehidupan? Agar tidak menyesali kehidupan, bacalah surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa
fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, gempa, kebakaran, tsunami, perang, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu, jerawat, ketombe, bisul, ambeien yang enggak enak dulu ya, ditipu, dihina, di PHK, difitnah, sakit, ketabrak, kelindes beca, dan berbagai broken heart, diputuskan, semacam-macam lah ya, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat selanjutnya, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak terlalu bersedih, berduka cita dengan yang luput darimu, dengan yang enggak cocok, dengan yang enggak sesuai harapan. Emang udah gitu tertulisnya. Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Bersyukur, bukan terlalu gembira ya. Wah, anaknya hafiz Quran, oh ini cerdas, oh ini dapat itu, udahlah, udah tertulis semuanya. Tinggal syukur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Kita harus bekerja keras, kita banyak doa, tapi kalau udah jadi min fadli rabbik, semua ini memang udah tertulis di Lauh Mahfuz gitu. Ini kita DT berusaha, berjuang, perencanaan, rapat, raker, kemudian macam-macam tetek bengek. Kalau udah jadi, ini sesuai dengan rencana Allah ya. Kita cuma diuji bagian dari terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Jadi Darut Tauhid ini udah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami diciptakan. Makanya jangan ujub. Begitulah.